Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah pesan leluhur untuk zodiak Pisces? Di sini karena bulan puasa, pasti banyak leluhur yang pulang ya, katanya begitu. Jadi mungkin yang tidak bisa berkomunikasi dengan leluhurnya. Leluhur itu bisa jadi orang tua, kakek nenek, kakek buyut dan nenek buyut ya. Jadi yang atas-atas itu bisa. Siapa tahu ada pesan khusus untuk kalian ya, yang mungkin bisa sedikit membuat kalian lebih lega, lebih bisa bersemangat. Dan ini timeless ya, tidak berbatas. Jadi bisa jadi kalian bisa melihat minggu depan, tahun depan, dan bulan depan gitu ya. Nah di sini saya akan melihat dengan tarot reading ya, pesan mereka ya, apakah yang harus dilakukan oleh Pisces ya mungkin ya, perihal kesulitan-kesulitannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya shuffle dulu pesan leluhur untuk Pisces. Di sini ada jumping card ya. Saya akan merasakan dulu para leluhurnya datang ya. Saya harus ambil berapa kartu? 7 kartu. Oke, siapakah mereka? Sebagian besar sepertinya para leluhurnya ada seorang laki-laki, papanya mungkin, kakeknya, kakek buyut. Oke, saya akan ambil. Ada seseorang yang sangat dekat dengan kalian ya, seseorang yang sangat kalian sayangi dan kalian. Ada the Queen. Ini seseorang yang di masa lalu dia begitu luar biasa, menjadi sosok yang ibaratnya mungkin orang-orang yang linwih gitu ya. Di sini orang-orang yang punya bakat tertentu dan bermanfaat bagi banyak orang. Di sini kelihatan saya merasakan seorang kakek gitu, seorang laki-laki, dan di sini ada seorang ibu, dan di sini ada seorang mungkin saudara kalian yang mungkin lekat sekali dengan kan, dekat sekali. The Queen di sini ada seorang ibu, mungkin seorang nenek ya di sini datang. Dan Moon ada seseorang yang kalian cintai. Mungkin bisa jadi mantan, seorang suami yang sudah meninggal, atau seorang istri yang sudah meninggal di sini ya. Oke, akan saya bacakan. Ada Queen of Swords di sini. Pesannya apa? Saat ini yang dialami Pisces adalah sesuatu hal yang sudah, berarti Pisces sudah bisa kayak tegar dan kuat, bisa menghadapi hidupnya dengan baik. Dia bisa melawan kesedihan-kesedihan dia bisa tetap semangat walaupun mungkin ada hal yang mungkin belum tercapai di dalam hidupnya. Ada hal-hal yang mungkin dia habis merasa kayak sendiri, berjuang sendiri. Seven of Swords ini ya. Di sini mungkin sebagian Pisces harus kayak ada sesuatu yang mungkin ada hal yang sedang dia hadapi tetapi mungkin berulang-ulang tidak tercapai. Ada sesuatu hal yang bikin dia sedih karena dia sudah berusaha keras tetapi belum mungkin tercapai di sini. Pesan leluhur kalian ada Seven of Swords. Jadi kalian harus mengubah taktik kalian, mengubah strategi kalian. Di sini mungkin strategi dalam jiwa kalian, dalam perilaku kalian ya. Di sini perbaiki diri. Ada Page of Pentacles di sini ya. Ada Page of Pentacles dan ada The Wheel. Keren ya. Jadi di sini adalah ubahlah strategi kamu. Misalnya ini si Pisces ibaratnya mengalami kondisi finansial yang mungkin belum berubah, atau dia stagnan di situ aja, bisa jadi seperti itu. Atau ada kehidupan yang mungkin belum dia raih. Mungkin ada sesuatu hal yang harus dirubah. Di sini kelihatan bahwa Pisces ada Page of Pentacles ya. Saat ini ibaratnya kerjaan, dia bekerja. Lumayan mungkin cukuplah untuk kebutuhan dia. Tetapi ibaratnya ada stagnan di situ, tidak ada perubahan yang sangat signifikan ibaratnya. Masih kayak berputar di situ-situ aja. Keuangan ibaratnya belum yang ya masih cukup, berlebih belum.
bekerja keras iya, dan kamu adalah tipikal yang mungkin di situ-situ aja gitu kan ya. Jadi kadang berpikir bahwa kamu ingin ada perubahan dalam hidup kamu. Nah, di sini memang pesannya adalah ada sesuatu yang ada kamu rubah. Yang kamu rubah itu apa di sini? Banyak hal. Mungkin doa kamu kurang, mungkin kamu memang harus berpindah kerja, atau kamu harus punya usaha sampingan. Di sini banyak pilihan. Jadi sepertinya memang Pisces ada perenungan tentang pekerjaan, ada galau tentang pekerjaan. Bahwa di sini sebenarnya pesannya adalah kamu bisa merubah arah pekerjaan kamu, atau punya usaha lagi, atau keluar dari pekerjaan itu nekat gitu ya ibaratnya, untuk melakukan sesuatu yang baru. Pada saat kamu bisa menentukan hidup kamu berani keluar dari zona nyaman kamu ya, akan ada the wheel. The wheel ini adalah wheel of fortune, roda keberuntungan. Akan ada sebuah keberuntungan yang luar biasa akan datang pada kamu yang tidak pernah kamu sangka. Jika kamu bisa keluar dari zona yang mungkin saat ini ya aman-aman aja, tapi kamu sebenarnya kadang pengen punya kehidupan lebih, tapi kok stuck di sini aja. Lakukan sesuatu hal yang mungkin kamu harus berani bertindak, berani beresiko gitu ya. Nah, di sini ya kelihatan kalau kamu mau bertindak, misalnya ibaratnya kamu di tempat ini, di tempat kerja kamu tidak ada perubahan. Mungkin kamu harus pindah kerja. Atau di daerah ini kamu belum bisa sukses, mungkin kamu harus hijrah. Pengalaman saya hijrah karena memang benar, terkadang kita melakukan usaha di satu kota, kita berada di tempat itu sudah jatuh bangun nggak bisa kayak berhasil. Ternyata waktu itu saya memutuskan untuk hijrah dari Istiqoroh berulang kali. Setelah hijrah ternyata ada usaha yang hanya sepele tetapi bisa besar. Ternyata terkadang memang itu mungkin ada pengaruh dari aura tempat itu ya, yang mungkin kamu harus kayak, kamu kalau merasa aku di tempat ini nggak ada perubahan ya sama sekali, hidupku kok begini-begini aja, atau kok belum dapet jodoh ya sampai sekarang, mungkin aku harus hijrah, pindah kerja. Jadi harus kayak ada sesuatu yang kalian lakukan di sini yang berani, strategi yang berani untuk mengubah hidup kamu. Pesannya di sini seperti itu. Di sini ada the Emperor, ada the wheel ya, ada the Emperor. Berarti kan pada saat kamu mau melakukan berpindah tempat atau berpindah alam, bukan berpindah alam ya, sorry, berpindah alam nanti itu bayangan kita lain. Nah, ada the Hangman. Ibaratnya sekarang yang kamu hadapi adalah seperti ini, the Hangman. Kamu bekerja, kamu ada di suatu tempat, atau kamu mengalami kehidupan kamu yang ibaratnya sebenarnya kamu tuh lagi gantung, lagi nggak nyaman, tetapi kamu berusaha untuk bertahan di situ. Kamu merasakan suatu ketidaknyamanan di dalam hidup kamu, mungkin bisa jadi kerjaan kamu atau sesuatu hal yang lagi kamu hadapi sekarang. Ini benar-benar memang pengorbanannya luar biasa di sini. Ada the Hangman, itu adalah berhubungan dengan sacrifice ya. Sebuah pengorbanan yang luar biasa, tetapi terkadang saya merasakan ini kamu juga sebenarnya ada kayak pertanyaan di dalam hati, apakah aku harus terus seperti ini? Apakah aku harus begini terus? Ada di dalam hati kamu mungkin seperti itu. Nah, di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands adalah sosok di mana orang yang tahu apa yang harus dia lakukan, orang yang berani dengan risiko-risiko itu, dan orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, mungkin di sini si Pisces kadang kurang percaya diri. Si Pisces kadang kurang berani untuk melakukan step-step yang mungkin terkadang ada di otak tapi nggak bisa melakukan. Belum berani dengan action-action dia yang berlebih karena mereka takut risiko. Dengan alasan kondisi saya masih begini. Dengan kondisi saya yang masih begini, keuangan yang mungkin begini begitu, saya belum bisa melakukan sesuatu hal yang belum berani untuk keluar dari zona ini karena takutnya begini. Kalau dari tebaran kartu ini, pesan leluhur untuk kalian sebenarnya pada saat bisa kalian keluar, mau berani keluar, sebenarnya akan ada perubahan yang sangat baik. Ada sesuatu yang berbalik seperti yang kondisi kamu sekarang. Jadi misalnya kondisi kamu sekarang itu keuangannya kurang baik, akan ada keuangan yang sangat baik setelah itu, karena di sini ada roda. Jadi habis di bawah kamu bisa di atas. Yang mungkin belum dapat jodoh bisa dapat jodoh. Jadi yang terjadi di sini Pisces adalah terkadang kurang percaya diri, kurang yakin dengan apa, bahwa terkadang perubahan itu tergantung pada langkah kita yang kita lakukan ya.
Perubahan hidup itu tergantung, takdir itu bisa dirubah dengan cara kita berpikir, cara kita action, cara kita memandang hidup ya, optimisme kita. Kalau kita percaya dan yakin dengan cara ini kita bisa merubah hidup kita, dan memang sudah waktunya kamu merubah hidup kita biar tidak seperti itu, seperti ini terus, kamu harus berani resiko. Kamu harus memberanikan diri untuk mengubah hidup kamu. Karena nasib ada di tangan kamu, takdir ada di tangan kamu. Takdir bisa dirubah dengan tindakan kita. Jadi, untuk melakukan sesuatu hal, terkadang kita butuh nekat. Tidak selalu takut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya orangnya bonek ya. Maksudnya, saya Arema, cuman saya itu orangnya termasuk tipikal yang sangat, ibaratnya saya sudah tidak nyaman di suatu tempat, maka saya akan sangat berani untuk saya keluar dari situ. Saya mencari kehidupan, saya mencari pekerjaan yang bagaimana saya nyaman dan saya bahagia di situ. Dengan kebahagiaan itu saya bisa melakukan semuanya itu dengan ikhlas, dengan rela ya. Walaupun hasilnya bagaimana, saya bahagia gitu. Saya memang butuhkan itu. Awal mula sebuah kesuksesan, saya yakin bahwa kita nyaman di tempat itu dulu. Jadi pertama kita cinta dulu dengan pekerjaan itu. Jadi kalau kamu terpaksa dan tertekan di kerjaan itu, maka hasilnya juga akan kurang maksimal. Hidup hanya sekali, sahabat. Jangan biarkan kamu tidak bahagia di suatu tempat. Ya. Oke, semoga bisa selalu berjaya dan selalu diberi kemudahan. Itu tadi pesan-pesan leluhur kalian yang mungkin hanya lewat kartu, tapi semoga bisa bermakna untuk kalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.